Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jordan Malindo, Andini Dita, dan Tesalonika. Pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dibentuknya laporan perubahan ekuitas: 1. Memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. 2. Membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan ekuitas. 1. Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. 2. Saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. 3. Transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. 3. Pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian, dan keuntungan serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. 5. Laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas. 6. Laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. 7. Dividen yang diumumkan. 8. Laba neto di periode tertentu. 9. Laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Komponen laporan perubahan ekuitas. 1. Modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. 2. Pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. 3. Pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Yang keempat, saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa didistribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, sebab dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa didistribusikan pada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, laba rugi pada periode terkait. Merupakan laba serta rugi yang didistribusikan pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal, selama hal ini diakui di luar laporan dari laba dan rugi. Karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lain. Yang kesepuluh, saldo akhir. Merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan, seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan.
Berikut ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas, di mana dalam laporan tersebut terdapat modal awal, kemudian terdapat penambahan modal, serta laba bersih, kemudian ada prive, dan terakhir ada modal akhir atau saldo akhir. Contoh soal perubahan ekuitas. Modal awal pemilik biro perjalanan Travelpedia adalah 80 juta rupiah. Selama periode berjalan, pemilik menambah investasi sebesar 100 juta rupiah dan menarik dana untuk keperluan pribadi senilai 50 juta rupiah. Data aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pada 31 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Utang dagang Rp12.200.000, piutang dagang Rp31.350.000, kas Rp53.050.000, pendapatan Rp263.200.000, tanah Rp80 juta, beban lain-lain Rp12.950.000, beban kantor Rp63 juta, bahan habis pakai Rp3.350.000, beban gaji Rp131.700.000. Dari data-data tersebut, dapat dihitung nilai laba bersih sebesar Rp55.550.000. Dan bentuk laporan perubahan ekuitas dapat dilihat seperti berikut. Modal sebesar 80 juta, tambahan investasi selama periode berjalan sebesar 100 juta, laba bersih selama periode berjalan sebesar Rp55.550.000, sehingga dihasilkan sebesar Rp155.550.000. Kemudian dikurangi penarikan sebesar 50 juta, dan kenaikan pada ekuitas pemilik menjadi Rp150.550.000. Sehingga modal pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp185.550.000. Menggunakan format laporan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa saldo awal modal pemilik adalah sebesar Rp80 juta. Kemudian ada tambahan setoran modal dari pemilik perusahaan dan laba bersih selama periode berjalan sebesar Rp155.550.000. Selain itu, selama periode berjalan ada penarikan dana oleh pemilik perusahaan sebesar Rp50 juta. Sehingga selama periode tersebut ada kenaikan ekuitas sebesar Rp105.550.000 dan saldo modal di akhir periode tersebut sebesar Rp185.550.000. Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat, terutama jika ada investor yang menyimpan modalnya pada suatu bisnis. Dengan laporan ini, tentunya para pemangku kepentingan akan mendapatkan data keuangan lebih terperinci dan sesuai fakta. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.